Halo, kembali lagi di channel saya Terapotik Home Care yang kali ini akan mengajak sahabat Terapotik Home Care semuanya untuk mengupas tentang pola jalan tungkai bawah. Sebelumnya, mari kita pahami dulu pola berjalan yang terjadi pada manusia. Gambar ini menggambarkan tentang tahap yang terjadi pada pola berjalan manusia. Nah, dari tahap ini dibagi atas dua fase, yaitu fase yang pertama kita sebut adalah fase berdiri atau fase menapak. Lalu yang kedua adalah fase mengayun. Nah, saat manusia berjalan, ini 60% adalah fase berdiri atau menapak. Lalu 40% adalah fase mengayun. Baik, sahabat Terapotik Home Care, mari kita kupas satu persatu tahap per tahap pola jalan yang terjadi pada manusia. Nah, saya bagi atas dua gambar. Gambar yang di atas ini menggambarkan tentang gaya tolak yang terjadi pada kaki saat berjalan. Lalu gambar yang di bawah ini menggambarkan tentang sudut yang terjadi atau terbentuk pada lutut saat berjalan. Gambar ini disebut dengan fase heel off. Pada fase ini yang terjadi adalah tumit kaki sisi yang lemah mulai meninggalkan lantai dan diikuti dengan telapak kaki sisi yang sehat itu mendarat di lantai full. Pada fase ini yang kontak langsung dengan lantai itu adalah seluruh jari-jari kaki yang sakit dan juga seluruh telapak kaki yang sehat. Dan ini menimbulkan daya tolak yang dilakukan oleh lantai ke kaki, di mana arah tolakannya adalah pada jari-jari itu ke arah diagonal atas depan, lalu untuk telapak kaki sisi yang sehat ke arah belakang atas diagonal. Lalu bagaimana dengan posisi menekuknya lutut sisi kaki yang lemah? Oke, posisi lutut kaki sisi yang lemah itu agak menekuk sedikit, sekitar 5-10 derajat. Nah, mayoritas dari penderita stroke ini akan cenderung meluruskan kakinya saat di belakang. Ini menyebabkan pinggul akan naik ke atas. Hal ini tidak baik dikarenakan akan mempengaruhi fase pola jalan selanjutnya, dan ini akan membentuk satu pola tertentu dan pola itu terlihat abnormal atau tidak baik. Jadi yang perlu dilakukan pada fase ini oleh penderita stroke adalah menekuk lututnya sedikit sekitar 5-10 derajat sehingga pinggul itu tidak naik ke atas atau dalam posisi stabil. Fase yang kedua adalah fase two off atau dikenal dengan press swing. Pada perpindahan dari fase heel off ke fase two off, terjadi pergerakan tubuh ke arah depan sedikit, sehingga ini menyebabkan tekanan pada lutut sisi kaki yang sehat itu akan meningkat, dikarenakan tubuh akan mulai bertumpu pada sisi yang sehat. Dan kemudian kaki sisi yang sakit, jari-jarinya sudah mulai meninggalkan lantai. Nah, di sini yang menapak itu adalah kaki sisi yang sehat, seluruh telapak kakinya, sehingga daya tolak lantai ke kaki itu berada pada sisi kaki yang sehat. Itu semakin meningkat dengan seiring berat badan yang mulai ditumpu pada kaki sisi yang sehat. Lalu bagaimana pergerakan tungkai bawahnya? Oke, pergerakan tungkai bawah yang pertama itu adalah posisi paha. Posisi paha yang tadinya agak sedikit ke belakang, ini ditarik menuju posisi netral. Lalu lutut akan menambah tekukannya sehingga derajatnya itu sekitar 80-85 derajat. Lalu posisi ankle itu semuanya adalah relax ataupun stabil.
Fase selanjutnya adalah fase akselerasi. Pada perpindahan dari fase to off ke fase akselerasi, tubuh bergerak maju sedikit menuju mid stance atau garis tengah, atau disebut juga adalah garis seimbang tubuh. Di mana pada fase ini berat tubuh itu sepenuhnya bertumpu pada sisi kaki yang sehat, sehingga daya tolak lantai ke kaki itu sama dengan berat tubuh. Lalu bagaimana perubahan sudut yang terbentuk pada lutut di fase ini? Perubahan pertama yang terjadi adalah pada sendi paha. Pada fase two off, paha atau sendi paha ini berada dalam posisi stabil atau 0 derajat. Nah, di fase ini paha akan mulai bergerak menuju arah depan atau fleksi sedikit sekali. Lalu untuk posisi lutut itu tetap menekuk di posisi 90 derajat, dan posisi ankle masih dalam keadaan stabil atau tanpa gerakan apapun. Fase yang selanjutnya adalah fase deklerasi. Perpindahan dari fase akselerasi ke fase deklarasi, di sini mulai adanya ayunan dari paha menuju ke depan, sehingga fase ini termasuk fase mengayun, dan tubuh itu mulai bergerak meninggalkan garis tengah menuju ke depan sedikit, dan daya tolak yang terjadi pada lantai itu hanya pada kaki sisi yang sehat yang menapak, dan arah tolakannya itu ke atas dan agak serong sedikit ke depan. Lalu bagaimana dengan sudut yang terbentuk pada lutut di fase ini? Nah, yang pertama, perubahan yang terjadi adalah pada sendi paha. Nah, di sini sudah ada ayunan dari sendi paha menuju ke arah depan atau fleksi. Nah, sedangkan lutut itu sudah mulai meluruskan atau dalam posisi ekstensi. Lalu untuk pergelangan kaki, dan dia mulai agak sedikit mengangkat ke atas atau posisinya adalah dorsofleksi. Lalu fase yang terakhir adalah fase foot float. Pada perpindahan dari fase deklarasi ke fase foot float, tubuh bergerak maju ke arah depan sedikit atau mulai condong ke depan. Dan perubahan yang terjadi pada fase ini adalah tumit kaki sisi yang sakit itu sudah mulai menemui landasan atau sampai pertama kali di lantai. Dan yang kedua adalah tumit sisi kaki yang sehat itu mulai meninggalkan lantai. Lalu bagaimana dengan perubahan sudut yang terbentuk pada lutut? Nah, di sini di fase ini terjadi perubahan dari sendi paha yang pertama. Sendi paha itu mengalami fleksi atau mengangkat ke arah depan. Lalu signifikan sekali terjadi perubahan adalah di lutut. Nah, lutut sisi kaki yang sakit di sini sudah lurus ke depan. Dan posisi ankle sisi kaki yang sakit ini dalam posisi mulai dorsofleksi atau ke atas. Nah, pada penderita stroke yang di awalnya itu pada fase heel off, lututnya itu cenderung lurus sehingga pinggang itu naik ke atas, lalu melakukan fase two off, lalu sampai ke fase akselerasi, kemudian deklarasi, lalu ke foot float. Ini gerakannya itu akan sirkumduksi, akan melingkar, melempar keluar, lalu ke dalam, sehingga posisi dari ankle itu akan berputar ke sisi luar sehingga miring. Jadi yang jatuh pertama kali di lantai itu bukannya tumit, tetapi justru jari kelingking atau jari sisi luar ataupun
telapak kaki sisi luar. Ini tidak baik dan polanya ini harus dirubah. Nah, oleh sebab itu yang perlu diperhatikan pada penderita stroke saat berjalan salah satunya adalah posisi tekukan lutut. Demikianlah sahabat Therapeutic Home Care video saya kali ini yang mengajak sahabat Therapeutic Home Care sekalian untuk mengupas tentang pola jalan tungkai bawah. Semoga video ini bermanfaat, bisa menjadi landasan atau dasar-dasar untuk latihan berjalan para penderita stroke. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya yang tidak kalah bermanfaatnya. Selamat malam, selamat beristirahat, have a nice night and sweet dreams, and bye-bye.